Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita teruskan pelajaran kita. Kali ini kita mau ambil satu konklusi dari studi kristalisasi kitab Matius. Jadi sudah ada, ini jadi yang ke-24 ya. Konklusi. Sudah kita coba 23 kali menggali tema-tema yang muncul dalam kitab ini. Karena kita tahu bahwa studi kristalisasi itu suatu studi yang mencoba suatu proses ya untuk mendapatkan benda-benda kristal. Dalam hal ini tentunya tema-tema yang utama, yang penting ya, yang general lah mengenai kitab ini. Dan kita sudah sampai kepada suatu konklusi dari 23 tema ini. Kita mau ambil 3. Mengapa 3? Ini karena kita dalam pengambilan kesimpulan kita menggunakan prinsip trilogi. Trilogi itu artinya suatu 3 cerita. Dasar Alkitabnya ada di Amsal ya, kita coba lihat dulu sebentar. Tapi harus terjemahan YLT, karena kalau terjemahan LAI ada istilah Ibrani shalos 3 kali yang tidak diterjemahkan ya. Jadi kalau dia pakai istilah pakai versi YLT itu ada ya, Amsal 22 ayat 20. Di sini dikatakan, bukankah aku telah menuliskannya kepadamu 3 kali dengan nasihat dan pengetahuan. Jadi prinsip 3 kali ini prinsip daripada Tuhan sendiri ya, dalam membeberkan nasihat dan pengetahuan. Jadi kita terapkan dalam kitab Matius, kita ambil 3 tema. Tapi trilogi itu ada terjemahan dari definisinya dari kamus begini. Trilogi itu adalah 3 cerita ya, yang berurut-urutan, masing-masing sudah lengkap cerita-cerita ini. Cerita 1, cerita 2, cerita 3 sudah lengkap. Tapi mereka memiliki tema yang sama. Tema yang sama. Itu 1 ya. Yang kedua, cerita ini dia progresif. Makin ke bawah, makin maju dia cerita itu. Ya, seperti SD, SMP, SMA ya kita belajar. Tapi bukan berarti SMA lebih penting dari SD. Semua itu harus dilalui oleh seseorang. Tapi ketika karena ada begini, ada orang bilang begini, yang penting katanya endingnya. Bukan begitu ternyata. Yang penting tuh sama-sama. Startnya juga penting. Jadi kalau startnya, kan nggak mungkin orang langsung masuk SMA. Dia harus masuk dulu SD ya. Dan dia SD-nya harus lulus betulan ya, baru dia masuk SMP. Kalau enggak nanti dia keseret-seret terus. Nah, kita melihat ini ada 3 tema. Ini 3 tema ini harus dilalui, dipelajari semuanya. Bahkan justru tema pertama ini, yaitu pertobatan, nanti kita melihat itu yang harus jelas dulu. Banyak nanti orang kalau pertobatannya nggak jelas, ya akhirnya pun nggak jelas. Malah ada yang bilang begini, akhir dari sesuatu ditentukan oleh awalnya. Kalau awalnya nggak benar, akhirnya juga jadi nggak benar. Ya, nah mari kita melihat dulu. Tapi tema utama ini jelas ya, kalau Matius itu jelas bahwa itu adalah kerajaan sorga. Tema Matius itu jelas adalah tentang kerajaan sorga. Tentang Yesus yang adalah Mesias dan Putra Elohim menawarkan kerajaan sorga kepada bangsa Yahudi. Itu ceritanya itu ya. Jadi tema utama daripada kitab Matius adalah kerajaan sorga, itu udah jelas. Yang kedua bentuknya yang pengajaran. Kita sudah coba pilah 3 pengajaran di kitab Matius itu. Nah,
Jadi pengajaran inilah yang kita nanti ambil menjadi tema-tema utama. Yang pertama, kerajaan sorga dan pertobatan. Ini yang tema pertama yang kita ambil ya. Dari prinsip teologi. Yang kedua, berikut lebih maju lagi, kerajaan sorga dan salib. Yang ketiga, lebih maju lagi, itu kerajaan sorga dan pengutusan gereja. Karena ketiga ini cerita yang udah lengkap ya. Kerajaan sorga pertobatan udah lengkap, kerajaan sorga salib sudah lengkap, kerajaan sorga dan pengutusan gereja sudah lengkap, tetapi mereka itu berkemajuan. Nah, mari kita coba langsung masuk kepada tema yang pertama. Ya, ini sedikit banyak agak mengulang-ulang juga, tapi ya kita coba mengulang yang perlu diulang aja ya. Dari 23 tema itu ya sedikit banyak terulang-ulang ya. Kita lihat dulu kerajaan surga dan pertobatan. Ini harus diletakkan nomor satu ini dengan benar ini, terutama pertobatan itu. Karena sekali lagi, akhir dari segala sesuatu ditentukan oleh awalnya. Kalau pertobatannya nggak benar, akhirnya juga nggak benar. Ya, Paulus itu Saulus dulunya ya. Kenapa dia itu di Alkitab dia itu satu-satunya orang yang selain Yesus ya, yang mengatakan aku telah mencapai garis akhir. Aku telah memelihara iman, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Kenapa cuma dia? Petrus nggak ngomong gitu. Yohanes pun nggak ngomong gitu. Hanya Paulus yang berani mengatakan aku telah mencapai garis akhir. Itu mirip dengan yang Yesus ucapkan, it is finished, tetelestai. Sudah selesai, completely complete, perfectly perfect. Kenapa Paulus bisa berani mengatakan demikian? Itu disebabkan awalnya ketika dia mengikut Tuhan itu dia benar. Ketika dia seorang Saul, dia bangga sebagai orang Farisi, dia menganiaya gereja, tiba-tiba datang sinar terang begitu, lebih terang dari matahari yang membutakan matanya. Dan ketika dia bangkit, dia bilang begini, siapakah engkau Tuhan? Kita lihat dari situ di Kisah Para Rasul itu. Siapakah engkau Kurios, penguasa tunggal Tuhan? Jadi dari awal itu Paulus sudah tahu bahwa ini sinar ini nggak mungkin sinar biasa, ini pasti yang berotoritas, yang berkuasa. Dia langsung menyebut Tuhan. Inilah pertobatan yang betul. Bertobatan itu bukan dari tadinya merokok jadi nggak merokok. Ya itu betul juga, tapi hanya berguna dalam bidang kesehatan. Ada juga teman saya, dia perokok berat. Saya juga termasuk perokok berat dulu, SMP udah merokok. Itu perokok berat itu dia lepasin karena dia diancam dokter. Kalau merokok terus mati. Akhirnya dia lepaskan itu. Bertobat itu bukan merokok jadi nggak merokok, yang selingkuh jadi nggak selingkuh, bukan itu yang utama. Inti daripada pertobatan itu perubahan pikiran. Jadi bukan hanya perubahan pikiran, tapi justru perubahan tujuan, misi dan visi seseorang. Seluruh keberadaannya berubah. Ya. Paulus itu tadinya dia merasa yakin ini dia sebagai Yudaisme tokoh ya. Ini gereja ini sesat, ini sempalan daripada Yudaisme ini. Dia sekte, dia bilang, waduh dia benar-benar yakin segenap seluruh hidupnya itu. Dan dia merasa sedang berbuat bakti kepada Tuhan. Tapi begitu dikasih sinar, berubah dia. 180 derajat. Dia jatuh ke bawah dan dia bangkit menjadi seorang yang menjadikan Yesus itu Tuhan. Kurios, penguasa tunggal. Jadi dia gantilah, darinya dia menguasai dirinya sendiri, dia serahkanlah kekuasaan itu kepada Tuhan, yaitu Yesus. Ini pertobatan. Saudara dan saya belum total pertobatan begini. Ya memang ada yang proses, ada yang bertobatnya proses ya, perlahan-lahan dia dijamah Tuhan. Tapi ada satu titik di mana dia serahkan total hidupnya untuk Tuhan. Terserah Tuhan. Tuhan mau jadikan saya seperti apa, terserah Tuhan. Karena bukan aku lagi yang menguasai diriku.
bukan lagi tujuanku, misiku, visiku, bukan. Tapi sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus. Dialah yang mengatur hidupku. Dialah yang menentukan segala-galanya. Mengatur keuanganku, mengatur masa depanku, mengatur semuanya. Ya. Beda orang yang misalnya dia punya bisnis hancur, ya ada yang begitu kan. Dia datang kepada Tuhan minta tolong. Tadinya nggak suka ke gereja, sekarang jadi rajin ke gereja dengan maksud supaya bisnisnya diberkati. Ada yang sedang rumah tangga berantakan, ya datang kepada Tuhan, ya dengan harapan rumah tangganya dipulihkan. Ya memang sih lebih bagus ketimbang datang ke dukun. Datang ke dukun ya itu lebih bagus datang ke Tuhan. Tapi itu bukan pertobatan sejati. Dia masih menganggap Yesus bukan Tuhan, dia masih menganggap Yesus sebagai penolong. Ya betul, memang Yesus menolong, tapi belum dijadikan Tuhan. Ya ini ketika ini tidak dibereskan dengan tuntas, nanti dalam dia mengikut Tuhan udah lain. Ada lagi pengajaran-pengajaran yang ngasih kipas gitu. Waduh, bisnis lu akan berhasil kalau ikut Tuhan Yesus. Wah, keluargamu begini-begini. Wah, jabatanmu. Ini akhirnya bukan melahirkan orang-orang yang ikut Tuhan, yang mempertuhankan Tuhan Yesus, tapi yang menjadi apa yang istilahnya ya, menjadikan Yesus sebagai penolong lah. Kalau kasarnya ya sebagai membantu kita. Nah ini yang begini nih, pertobatannya nggak benar. Selalu ya pertobatan itu harus dikaitkan dengan kerajaan sorga. Karena tema ini utamanya kerajaan sorga. Bertobat artinya, kalau bagi orang Yahudi ya, dia berubah pikirannya tentang kerajaan sorga. Tadinya karena mereka bayangkan kerajaan Mesias itu anak Daud, jadi kerajaan sorganya mesti kerajaan jasmani dengan musuh jasmani, dengan istana jasmani dan sebagainya itu. Jasmani lah. Bertobat dalam bagi orang Yahudi itu berarti dia harus berubah pikiran, karena yang dibawa Yesus kerajaannya bukan kerajaan jasmani tapi kerajaan sorgawi. Kerajaan yang di sorga. Tapi bagi bangsa-bangsa lain pertobatannya apa? Pertobatannya bagi bangsa-bangsa lain seluruh tujuan, misi dan visi saya dibuang. Sekarang diarahkan untuk kepentingan kerajaan sorga. Hidupku ini untuk kerajaan sorga. Itu makanya pengajaran kerajaan sorga yang 28 pasal ini itu harus dipahami dulu sebelum orang bertobatnya benar-benar. Karena kalau nanti bertobat dibilang dari rokok nggak ngerokok, dari selingkuh nggak selingkuh, dari nggak suka ke gereja jadi suka ke gereja, dengan harapan mendapat pertolongan dari Tuhan, nah ini nggak, belum itu. Nanti kalau orang seperti ini ikut Tuhan, kita bisa tahu lah, karena awalnya sudah begitu, akhirnya kita akan tahu nanti. Dia akan tetap banyak bersungut-sungut, dia banyak kecewa dia sama Tuhan, banyak nanti dia protes sama Tuhan. Kalau dia mengalami pembentukan Tuhan, wah nggak gampang ini. Karena dia sudah menempatkan Tuhan sebagai penolongnya. Tuhan sebagai katakanlah pembantunya begitu ya. Ya udah mulai sedikit-sedikit marah itu udah biasa itu. Nah, kita juga kadang-kadang sama pembantu yang di rumah itu kan begitu. Kerja nggak benar kita rasa dan sebagainya. Ini udah nggak benar ya. Orang yang begini jangan haraplah masuk kerajaan sorga. Udah nggak jelas itu. Karena sudah salah posisi dia. Pertobatannya udah salah. Jadi pertobatan ini yang nomor poin yang pertama, pertobatannya haruslah terkait dengan kerajaan sorga dan harus benar menjadikan Yesus sebagai raja. Ini kerajaan sorga ini rajanya Yesus. Dialah yang akan mengatur segala sesuatu hidup kita. Oke. Poin yang kedua. Kerajaan sorga, tema yang kedua itu kerajaan sorga dan salib. Nah ini salib ini menjadi sesuatu yang mudah kalau pertobatannya udah benar. Karena kerajaan sorga nggak bisa dipisahkan dengan salib. Ini Yesus bilang ini ada dua bagian dari Matius 10, ada Matius 16. Ya, bahkan ada juga yang orang kaya pemuda itu Tuhan bilang kalau mau ikut aku, karena ini salib ini artinya syarat mengikut Tuhan. Salib itu artinya saya memilih kehendak Bapa dan menerima seluruh akibatnya. Karena Yesus dulu di Taman Getsemani, dia pilih kehendak Bapa, jangan kehendakku Bapa, tapi kehendakmu yang jadi, dan dia tanggunglah seluruh akibat daripada memilih kehendak Bapa, yaitu dia jadi mati di kayu salib. Jadi salib itu akibat, ya.
akibat seseorang memilih kehendak Bapa. Di saudara dan saya kalau mau ikut Tuhan, asal udah bertobat sebenarnya gampang. Toh kita sudah serahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita sudah mencintai Dia, kita sudah menginginkan Dia, kita sudah mau memuliakan Dia. Jadi gampang sekali untuk memilih kehendak Bapa. Kenapa orang susah kok mikul salib? Ya jelas saja karena kehendaknya nggak ditanggalkan. Masih banyak keinginan, kan masing-masing orang dicobai oleh keinginannya. Masih banyak tuntutan kepada Tuhan. Harus begini, harus begitu. Pengajaran yang mengajarkan ikut Tuhan makin kaya, ini setan betul itu. Setan betul itu. Ya. Saudaraku, itu membuat orang nggak bisa pikul salib. Nggak bisa milih kehendak Bapa. Malah ada orang yang takut dengan kehendak Bapa. Jangan-jangan kalau saya memilih kehendak Bapa, hancur hidup saya. Ini awal-awalnya karena pertobatannya nggak benar. Jadi sekali lagi sebabnya, kalau pertobatannya sudah nggak benar, awalnya nggak benar, akhirnya pasti nggak benar. Jadi yang penting bukan cuma ending, awalnya itu loh, startnya itu mesti benar. Ya, kayak saya bilang kan, dulu saya juga sempat berpikir, yang penting endingnya. Kayak lihat karena kehidupan Kristen itu kayak maraton. Coba saudara lihat orang pelari maraton. Dia lari, dia endingnya startnya kan nggak kayak sprint 100 meter itu. Kalau sprint itu dia betul-betul startnya itu mesti dia jangan bahkan ada yang mencuri start. Ya. Karena memang startnya sangat-sangat penting kalau sprint. Tapi kalau maraton sudah lihat dia gerombol aja gitu. Udah terserah siapa yang mau jalan duluan karena larinya 10 kilo. Jadi enggak ditentukan oleh start. Dulu pandangan saya begitu, tapi sekarang tetap maraton pun penting startnya. Karena orang yang bertanding nanti startnya enggak dari sini, dia misalnya tiba-tiba ngikut, ya enggak di sini, dia mungkin ikut sampai ke garis finish, tapi dia enggak dianggap peserta karena dia enggak mulainya dari sini. Jadi startnya penting, biarpun maraton tetap penting sekali. Jadi bertobat ini jelas saudaraku. Bertobat itu artinya bagi orang Yahudi berubah pikiran dari jasmani menjadi rohani. Bagi orang bangsa-bangsa lain bertobat itu artinya menerima kerajaan surga, menjadikan Yesus itu raja. Lepaskan semua keinginan kita, tanggalkan semuanya, tujuan, misi dan visi kita habis. Kita mau dijadikan Tuhan apa kek, terserah Tuhan lah. Ya, ini kalau udah bertobatnya udah jelas, nanti dia ikut pikul salibnya gampang. Dia milih kehendak Bapa itu gampang, ya. Kenapa orang susah cari kehendak Tuhan? Itu sebenarnya bukan karena kehendak Tuhan itu susah dicari, tapi karena terlalu banyak keinginannya kita mau nego-nego dengan Tuhan kan. Jadi susah. Tapi kalau bagi orang yang memang udah habis-habisan lah, udahlah Tuhan, Engkaulah hidupku, ya. Engkaulah yang mengatur. Aku mau pilih aja. Aku nggak ingin nyenangin manusia, aku juga nggak ingin nyenangin diriku sendiri. Aku nggak cari kemuliaan bagi diriku, ya. Pokoknya aku ikut Engkau Tuhan. Nah itu gampang, bagi yang gitu ya. Matius 10 ya, dibilang di situ, aku datang Yesus bilang bukan bawa damai, saya bawa konflik, ya. Jadi siapa yang mau ikut Yesus siap-siap mengalami konflik. Makanya Paulus bilang, kalau aku mencoba menyukakan manusia, aku bukan hamba Kristus. Jadi kalau saudara dan saya coba-coba nyenang-nyenengin orang, khotbahnya coba-coba sesuaikan dengan pasar, ya, pasar. Ya. Karena kalau itu khotbah mau dijadikan jualan, ya memang harus disesuaikan dengan pasar, kebutuhan pasar. Kita nggak mau begitu, sebab kita hamba Tuhan. Apa yang Tuhan bilang itu yang kita sampaikan. Mau dilemparin batu kek, mau dihormati kek, mau dihargai, mau dihina, mau dianggap penyesat, apapun juga kita nggak peduli. Karena kita sedang mengikut Tuhan, sedang pikul salib. Istilahnya begitulah, ya. Puji Tuhan, ini nomor 2, ya. Nomor 1-nya udah benar pertobatan, pasti. Pikul salibnya juga benar, ya. Ketiga, sebagai terakhir, sebagai penutup. Kerajaan surga harus, tema itu yang terakhir pengutusan gereja yang terkait dengan kerajaan surga. Kita sudah tahu, sudah bahas bahwa gereja itu manifestasi daripada kerajaan yang di sorga itu di bumi ini. Termanifestasi kerajaan yang di sorga, di alam sorgawi itu
di bumi ini dalam bentuk orang-orang. Jadi manifestasi pertama kerajaan surga itu itulah komunitas yang 120 orang itu. Yang saya sebutnya komunitas Petrus lah, ya, karena itu semuanya rata-rata orang Yahudi. Nah, jadi ini komunitas ini harus ngerti pengutusan gereja itu dengan pengajaran kerajaan surga yang 27 pasal itu, itu penting itu. Di sini kerajaan surga sudah jelas bahwa dia itu misinya kerajaan surga itu bukan hanya bumi, seluruh alam semesta akan ditaklukkan oleh kerajaan surga. Itu misinya. Kerajaan surga itu seperti terang, terus menghantam segala kegelapan. Kerajaan surga sampai hidup, terus menghantam maut. Pokoknya sampai nggak ada lagi maut. Kerajaan surga itu seperti ragi, terus dia bekerja sampai seluruh adonan terragikan, ya. Seperti itu. Jadi pengutusan gereja seluruh, dan ini kerajaan surga ini dimulai dengan perkataan Tuhan Yesus. Pengutusan ini, ya. Segala otoritas surga di bumi sudah diberikan kepadaku. Karena itu pergi. Artinya apa? Ada orang bilang, ya kita beritakan Injil, tapi kalau orang nolak ya gimana? Jadi seolah-olah kita nggak punya gereja, nggak punya otoritas. Yesus bilang, aku menyertai engkau, aku punya otoritas. Yang menentukan itu sekarang bukan soal kemauan orang tuh terima atau enggak otoritas. Ya. Kalau sudah Yesus bilang, Yohanes 12:32, kalau aku tinggikan, aku akan tarik semua orang. Gak peduli mau atau enggak, aku tarik semua orang. Alkitab bilang segala tiap lutut bertelut, lidah mengakui salah Tuhan. Artinya ngaku dia itu betul-betul penguasa tunggal, raja yang ngatur semua hidupnya itu. Jadi ini soal otoritas. Jadi misi gereja di Matius 28, pengutusan itu sama dengan yang di Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita, kata Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas seluruh kabas, istilah Ibrani itu menaklukkan seluruh, menginjak seluruh musuh. Jadi semua orang akan takluk. Misi gereja ini enggak memang mulai dengan 120 orang, tapi nanti jatuhnya seluruh manusia takluk. Ya, siapapun pemimpin agama takluk. Ngaku Yesus adalah Tuhan yang mempunyai otoritas surga dan di bumi. Barulah itu Bapa bisa menjadi semua, bukan sebagian. Semua dalam semua. Maka pengajaran neraka kekal udah nggak ada tempatnya lagi lah. Memang di zaman ini Tuhan memilih sebagian orang. Itu Calvin benar. Kalau zaman ini predestinasi, dipilih seluruh dan dijadikan di zaman ini, ya. Tapi kalau tulip, ya, kalau Calvin bilang limited atonement, ya itu salah. Limited atonement bagaimana? Yesus mati bagi semua orang kok. Dia juru selamat dunia kok. Dan Alkitab juga bilang Tuhan menghendaki semua orang bertobat. Dari semua. Kalau Adam satu jatuh, dia berdosa, seluruh manusia jatuh. Ya ini Adam yang kedua sih pasti semua juga. Itu enggak limited atonement. Itu unlimited. Sampai semua ditebus menjadi serupa segambar dengan dia. Karena emang itu rencananya. Baiklah kita, kata Bapa, menjadikan manusia serupa dan segambar dengan kita. Kalau Bapa di surga udah bicara begitu, tidak boleh gagal. Kalau dia gagal, berarti dia bukan Allah. Dia bukan Bapa itu. Sebab kalau Bapa bilang, baiklah kita menjadikan semua, ya, enggak dibilang sebagian manusia serupa segambar kita, sebagian serupa iblis, tidak ada. Tapi semua. Oleh sebab itu, Bapa menjadi semua dalam arti semua manusia serupa. Pada akhirnya, ya, serupa dan segambar dengan dia. Nah, ini sebagai kesimpulan. Kita tutup dulu ini, ya. Kesimpulan dari 3 poin ini. Di kitab Matius ini yang jelas Yesus tampil ya sebagai Mesias, ya, dan sebagai putra Elohim menawarkan kerajaan sorga pada bangsa Israel, ya. Dan pada akhirnya kerajaan Yesus ini akan menjadi kerajaan, artinya segala sesuatulah takluk. Yesus raja sebagai raja di atas segala raja. Puji Tuhan, Bapak Saudara. Semoga kitab Matius ini
cukup jelas lah bagi kita ya. Berikut nanti kita akan masuk dulu kitab Yohanes, studi kristalisasi kitab Yohanes ya, untuk yang berikutnya. Puji Tuhan, haleluya, amin.